Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Syukur kepada Allah karena merupakan suatu sukacita bagi kita jika pada saat ini kita berkesempatan kembali untuk beribadah. Ada beberapa warta yang akan kami sampaikan. Ibadah hari Minggu ini 25 Oktober 2020 temanya adalah Firman Tuhan, Dasar Kehidupan. Firman Tuhan dilayani oleh Saudara Anita Carolina. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan. Informasi ibadah umum. Ibadah dimulai pada pukul 7. Secara online akan ditayangkan melalui kanal YouTube GKI Kediri dan Doho TV. Pembukaan ibadah onsite mulai hari ini 25 Oktober 2020, GKI Kediri telah membuka kembali ibadah umum di gedung gereja dengan peserta terbatas, di mana sistem pembagian kuota berdasarkan wilayah. Untuk pendaftaran jemaat dipersilakan menghubungi koordinator wilayah masing-masing. Berikut ini kita akan menyaksikan video panduan ibadah onsite sejenak. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Lama kita tidak berjumpa. Pasti Bapak, Ibu, dan Saudara sudah kangen beribadah di gedung gereja. Tapi jangan buru-buru dan sembarangan. Kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Tim Satgas COVID-19 GKI Kediri sedang mempersiapkan untuk kita bisa beribadah secara onsite. Tetap ikuti pengumuman melalui warta, media sosial, ataupun grup WA masing-masing. Tapi sebelum itu ada hal yang harus diperhatikan sebelum kita beribadah secara onsite. Yuk simak panduan berikut ini. Untuk anak-anak berusia di bawah 15 tahun dan warga usia lanjut berusia di atas 60 tahun, beribadah di rumah dulu ya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki riwayat penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, jantung, gangguan pernafasan, TBC, kanker, gangguan imun, maupun dalam keadaan hamil, juga beribadah di rumah dulu ya. Semua dilakukan demi keamanan, kesehatan, dan keselamatan kita semua kok. Nah, bagi mereka yang diperbolehkan dan mau mengikuti ibadah secara onsite, perhatikan hal-hal berikut ini. Karena kapasitas terbatas, maka jangan lupa mendaftarkan diri maksimal H-1 sebelum ibadah berlangsung dengan format D. Sebelum berangkat ke gereja, jangan lupa siapkan hand sanitizer, masker, memakai face shield jika diperlukan, dan jangan lupa mempersiapkan persembahan. Yuk berangkat ke gereja. Sampai di gereja, parkirkan kendaraan dan sesudahnya cucilah tangan di tempat yang disediakan. Cuci tangan bersih sampai sela-sela jari minimal 20 detik. Setelah cuci tangan, langsung cek suhu badan ya. Suhu di atas 37,5 derajat tidak diperbolehkan masuk. Jika suhu di atas 37,5 derajat, diharapkan untuk menunggu di tempat yang telah disediakan selama 5 menit. Setelah itu, ukur suhu lagi. Jika masih di atas 37,5 derajat, segeralah pulang dan periksakan diri ke dokter. Tunjukkan bukti registrasi dan ikuti arahan petugas untuk tempat duduknya.
Jangan berpindah tempat duduk. Selama ibadah berlangsung, wajib mengenakan masker. Saat persembahan, petugas yang akan mengedarkan kantong persembahan. Ketika ibadah selesai, jangan buru-buru berdiri dan meninggalkan tempat. Tunggu arahan petugas untuk mengatur rute keluar gedung gereja. Penting, cuci tangan setelah ibadah. Segera pulang meninggalkan gedung gereja dan jangan berkerumun dulu. Jadi udah siap untuk beribadah onsite. Jangan lupa taati panduan ibadahnya ya, demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Oh ya, tim Satgas juga sudah melakukan hal-hal yang diperlukan, seperti yang pertama, melakukan disinfektan ruang ibadah sebelum dan sesudah ibadah. Jadi aman ya. Yang kedua, ada 4 wastafel di bagian depan dan hand sanitizer di beberapa titik. Yang ketiga, selama ibadah tidak menggunakan AC, melainkan jendela akan dibuka agar sirkulasi udara baik. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Semoga kita siap untuk menyelenggarakan ibadah onsite. Salam kasih Satgas COVID-19 dan Majelis Jemaat GKI Kediri. Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti program online GKI Kediri dengan Zoom. Program-program online yang dilaksanakan bisa kita lihat di layar berikut ini. Persidangan Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 25 Oktober 2020, pukul 11 WIB. Mohon dukungan doa dari jemaat. Diberitahukan kepada jemaat bahwa apabila 3 minggu berturut-turut diwartakan tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di GKI Kediri pada hari Kamis 12 November 2020 atas diri Bapak Agustinus Tulus Sudibyo dengan Ibu Esther Evi Rahayu. Mohon dukungan doa dari jemaat. Kantin online diadakan untuk memperdayakan ekonomi jemaat. Mari bersama-sama saling menopang dan menolong. Bapak Ibu jemaat dapat berpartisipasi sebagai konsumen dengan menghubungi nomor admin informasi yang sudah disampaikan selengkapnya dapat dibaca di e-warta. Demikian informasi yang kami sampaikan. Kita akan masuk pada kebaktian. Jemaat dipersilakan untuk saat teduh. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama membacakan dari Daniel 2 ayat 20. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Mari kita menyanyi bersama-sama dari PKJ 16. Supaya isi dunia mendengarkannya.
Ibadah pada pagi hari ini berlangsung di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau pada minggu ini kita masih boleh punya kesempatan beribadah. Walaupun secara online kan ya. Pada minggu ini kita merenungkan sebuah firman Tuhan adalah dasar kehidupan. Nah, Bapak Ibu, Alkitab adalah standar hidup dan kompas yang memberikan petunjuk arah serta nasihat untuk kita bisa melalui kehidupan ini ditolong oleh Kristus yang menjadi patokan di dalam kita menilai segala sesuatu. Sehingga kehidupan kita ini boleh bahagia dan juga berhasil bersama dengan Tuhan. Marilah kita mengintrospeksi diri kita, bagaimana firman Tuhan itu menyelamatkan kita, menjadikan kita kuat, serta memberikan kita damai dan sukacita di dalam hidup ini. Sudahkah firman itu membimbing kita dalam kehidupan kita, atau malah kita ogah-ogahan dalam merenungkan dan melakukannya? Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengampun, acap kali ya Tuhan, kami melalaikan apa yang menjadi peringatan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami lebih senang untuk hidup di dalam pemikiran kami, di dalam tindakan kami, tanpa kami harus mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan karena pengabaian firman ini ya Tuhan. Seringkali kami mengalami masalah di dalam hidup ini, kami berselisih dengan keluarga kami cekcok dengan teman kami bertengkar dengan anggota gereja kami ya Tuhan, dan banyak orang lain di dalam pekerjaan yang menyusahkan kehidupan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, karena keegoisan hidup kami ini ya Tuhan. Tolong balikan kami ya Tuhan ke dalam jalan yang benar, sadarkan kami melalui Roh Kudus-Mu, bahkan orang yang Kau percaya untuk menegur kami dengan kasih ataupun dengan keras ya Tuhan. Sehingga melalui teguran itu ya Tuhan, kami disadarkan agar hidup kami ya Tuhan terus berbalik kepada firman-Mu yang benar, yang menuntun setiap kami, yang menjadi kompas di dalam jalan hidup kami ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang Maha Pengampun bagi setiap kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Efesus 4 ayat yang ke-31 sampai yang ke-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Nah Bapak Ibu, anugerah Allah telah diberikan kepada kita, pengampunan yang dinyatakan kepada kita. Sepatutnya lah hidup ini terus memuliakan Tuhan. Karena Tuhanlah sang firman kehidupan yang indah dan mulia. Sungguh mulia
Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Allah Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur untuk pagi ini ya Tuhan, di mana kami boleh ibadah. Tuhan tolong kami saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami konsentrasi fokus yang baik untuk kami bisa mengerti dan memahami serta melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang buruk, dari pikiran yang aneh-aneh, agar kami boleh memberikan hati kami untuk kami ditegur dengan firman-Mu yang hidup. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Demi Yesus Kristus, Sang Putra-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 8. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak hadir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46. Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?"
Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam hidup kita hari demi hari. Haleluya. Firman Tuhan adalah dasar kehidupan. Nah, Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu dengan gambar ini? Ini adalah caution, sebuah peringatan atau panduan untuk cara pencucian yang diberikan oleh pembuat baju kepada kita pemakai baju yang punya barang yang agak bermerek ya. Yang pasti selain di belakang baju kita ada label ukuran baju kita M, XL ataupun S, pasti juga ada caution, di mana itu adalah suatu peringatan bagi kita bagaimana cara mencuci baju yang benar, merawat agar baju itu tidak rusak dan tahan lama. Nah, biasanya di dalam caution Bapak Ibu ada beberapa elemen penting, yaitu proses mencuci, pemutihan, mengeringkan, dan juga menyetrika. Dan di dalam hal itu kita juga menemukan sebuah panduan angka kita harus mengeringkannya pada suhu tertentu, dan juga ketika kita menyetrikanya harus hati-hati, karena kalau kita tidak hati-hati pasti akan cepat pudar warnanya atau stikernya ngelupas-ngelupas. Kalau kita sembrono pakaian branded yang kita sukai itu tadi, akhirnya tidak tahan lama dan berujung pada rusak. Nah, kalau sudah begitu, kita marah kepada penjual karena merasa bahwa kayaknya jelek, kayaknya enggak punya kualitas yang baik. Dan kita padahal sudah diberikan panduan di dalam kita merawat baju itu dengan baik dan benar. Tetapi kita tidak melakukannya, kita sembrono mencucinya dengan sembarangan. Nah, kalau kita mengikuti panduan dari si pembuat baju itu, maka sebenarnya tidak akan terjadi masalah yang sangat fatal. Jadi baju kita pasti akan lebih awet. Nah, kalau si pemakai mengikuti dasar perawatan yang sudah dirancang dan diberikan oleh si pembuat, pasti itu akan berhasil di dalam merawatnya. Nah, bukankah kita juga seperti pemakai baju Bapak Ibu ya? Udah diberikan panduan untuk perawatan baju, tapi malah diabaikan dan asal nyuci. Mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita ini seringkali mengabaikan peringatan yang sudah dibuat untuk kebaikan kita, dan akhirnya kita kecewa dan marah kepada Tuhan. Nah, caution itu tadi, peringatan itu ibarat firman Tuhan yang selama ini kita baca, kita dengar, kita hayati dan pahami maksudnya, tetapi tidak kita lakukan. Kalau ada peristiwa atau kejadian yang memojokkan hidup kita dan menyudutkan kita, maka kita menyalahkan, Tuhan ini memang, padahal Tuhan yang sudah memberikan panduan hidup kepada kita melalui firman-Nya. Nah, makanya Bapak Ibu tidak heran jika ada orang yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, dibesarkan dalam keluarga Kristen, sering hadir dan juga berkegiatan di gereja, tetapi tindakan hidupnya tidak berubah menjadi lebih baik. Kesalahan dalam memahami makna dari firman Tuhan ini bisa menjadi kendala bagi umat dalam menghayati perintah dan aturan dari Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, bacaan Alkitab hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana sih seharusnya kita ini belajar memahami firman Tuhan dan mau melakukannya. Nah, kalau kita lihat dalam perikop kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, orang Farisi dan ahli Taurat itu menjadi bagian dari pemimpin agama Yahudi. Mereka belajar Taurat dengan segala hukum dan penjelasan akan perintah Tuhan. Dan mereka tahu loh apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Mereka seharusnya diharapkan menjadi teladan bagi umat dalam menjalankan kehidupan yang saleh. Tapi ternyata apa yang mereka lakukan ini tidak sepenuhnya benar. Hal ini terlihat di dalam perjumpaan orang Farisi dengan Yesus. Injil Matius katakan toh ya,
bahwa mereka itu dengan sengaja berjumpa dengan Yesus dalam rangka mencobai Yesus. Mereka punya tujuan untuk menjatuhkan citra Yesus di depan banyak orang. Nah, niatan jahat orang Farisi ini terlihat dari pernyataan yang diajukannya kepada Yesus tentang hukum, terutama dalam hukum Taurat itu apa sih? Nah, ini pertanyaan jebakan yang perlu dijawab dengan hati-hati. Karena hukum Taurat itu sendiri jumlahnya banyak. Menurut tradisi Yahudi, ada sekitar 613 perintah di seluruh Alkitab. Dan dari sekian banyaknya hukum Taurat itu, tentu semuanya penting untuk dimengerti. Nah, hal ini menggambarkan betapa rumit dan dilematis pertanyaan yang digunakan untuk mencobai Yesus. Orang-orang Yahudi sering memperdebatkan isu ini. Sebagian meyakini bahwa semua perintah yang ada di Taurat itu adalah setara. Tetapi sebagian juga meyakini bahwa itu bisa dikategorikan dalam perintah besar ataupun perintah yang kecil. Nah, pada masing-masing kategori ini bisa diurutkan. Jadi jawaban apapun yang Yesus berikan akan mendapat sanggahan dari salah satu kelompok ini. Nah, tapi seperti biasanya Bapak Ibu, Yesus selalu memiliki jawaban yang tak terduga. Dia tidak mau masuk di dalam jebakan. Dia tidak mau mengikuti keinginan ahli Taurat. Dengan hikmatnya Yesus sengaja dengan lihai menggeser fokus pertanyaan. Ahli Taurat kan menanyakan kan ya, perintah mana yang terutama? Nah, Yesus menunjukkan apa yang terutama dalam seluruh perintah yang ada. Kalau ahli Taurat berfokus pada apa yang terutama, Yesus berfokus pada apa yang penting. Bukan urutan yang dipedulikan oleh Yesus, tetapi esensi, hal yang mendasar, hal yang inti, hal yang pokok. Nah, apa sih sebetulnya esensi dari semua perintah yang ada? Nah, poin inilah yang membuat Yesus terdengar begitu bijaksana dengan jawabannya. Semua orang Yahudi kan pasti sudah mengetahui dua perintah yang dikutip oleh Yesus dalam jawabannya kan ya. Mereka bahkan mengucapkan perintah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Ini tidak asing di dalam telinga mereka. Yang terlihat baru adalah pemahaman Yesus terhadap dua perintah ini. Di mata Yesus, keduanya bukan sekedar perintah di antara deretan perintah yang lain, melainkan mengandung poin penting tentang kasih dan juga ketaatan. Dua hal ini tidak terpisahkan. Pada saat yang satu diceraikan dari yang lain, maka keduanya akan kehilangan makna yang sebenarnya. Yang pertama, mengasihi merupakan sebuah perintah. Kata kerja kasihilah di ayat 37 dan 39 berbentuk kalimat imperatif, kalimat yang bersifat mengharuskan melaksanakan suatu perbuatan itu. Ini berbicara soal tindakan, sesuatu yang aktif dan bukannya pasif. Nah, poin yang sederhana ini perlu digarisbawahi karena budaya populer seringkali memandang kasih itu hanya sebatas perasaan. Banyak orang terlalu menekankan aspek emosional belaka, sehingga mengabaikan keutuhan kasih. Mengasihi melibatkan seluruh kehidupan kita, hati, jiwa, dan juga raga kita, pikiran, dan kekuatan kita. Kasih itu bukan tentang apa yang kita rasakan saja, tetapi apa yang kita pikirkan dan juga lakukan. Jadi Bapak Ibu, antusiasme belaka tidaklah cukup. Perasaan yang berkobar-kobar pun tidak akan berguna apabila tidak disertai dengan tindakan nyata kan ya. Dan yang kedua, kita melihat bahwa mengasihi ini merupakan dasar dari semua perintah. Kita lihat di dalam ayat yang ke-40, semua perintah kitab suci, dalam kitab suci ini kan bergantung pada perintah untuk mengasihi. Jadi mengasihi bukan sekadar perintah yang terbesar atau terutama, tapi ini adalah fondasi dari segala perintah. Mari kita coba ambil contoh dari dasar Tita itu ya. Perintah yang pertama sampai yang keempat itu kan mengatur relasi vertikal antara Allah dan juga manusia kan ya. Mengapa sih kita harus menyembah Allah saja, menghormati kekudusannya, dan beribadah kepadanya? Jawabannya adalah karena kita mengasihi Dia.
Begitu pula dengan perintah yang kelima sampai yang ke-10 yang mengatur relasi horizontal dengan sesama manusia. Mengapa sih kita harus mengupayakan yang baik bagi orang lain dan menghindari yang buruk bagi mereka? Jawabannya adalah karena kita mengasihi mereka. Tanpa kasih, ketaatan menjadi peraturan atau perintah yang kering. Tidak ada unsur personal dan emosional yang menggairahkan di dalamnya. Perintah-perintah Allah akan menjadi deretan peraturan kaku yang memberatkan kehidupan kita, karena kita tidak ada kasih di dalam mentaati perintah yang diberikan kepada kita dari Allah. Nah, kata tergantung itu di ayat yang 40 bahkan menyaratkan ide yang lebih mendalam lagi. Ketaatan harus digantungkan pada kasih. Artinya segala bentuk ketaatan terhadap perintah Allah tidak akan berguna apabila tidak dilekatkan pada kasih. Jatuh bangunnya sebuah ketaatan ditentukan oleh motivasi di baliknya ketika kita melakukannya. Jika ketaatan itu dilandaskan pada kasih, hal itu tidak dilandaskan pada kasih, hal itu tidak pantas disebut dengan ketaatan. Karena tanpa kasih, ketaatan hanya sekedar ajang pamer diri sendiri. Tanpa kasih, ketaatan itu identik dengan kemunafikan. Di luar terlihat beribadah kepada Allah, terlihat baik kepada sesama manusia, tetapi jauh di dalam hati mereka tidak ada kasih kepada Tuhan. Seperti orang fasik yang memberikan nasihat ya, berkedok seperti orang bijak. Misal, saya menegur Bapak Ibu Saudara, Anda itu ya, tolong dong kalau bicara itu dijaga mulutnya, jangan perkataan kotor keluar dari mulut Anda. Tapi nyatanya sehari-hari saya guyonan dengan karyawan gereja, bilangnya itu hal yang senonoh, kamu ini tolol, bodoh kamu, gitu aja enggak bisa, kepalamu itu di kaki atau di lutut. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, nasihat saya tidak membuat orang hidup menjadi lebih baik kan ya, malah tambah buruk. Karena orang akan berpikir, hamba Tuhannya loh ngomongnya senonoh, ya enggak apa-apa lah kalau aku ngomongnya juga sama seperti dia. Nah, ini bahaya Bapak Ibu ya. Saya bisa seperti orang Farisi yang menunjukkan jalan, seakan tahu apa yang sedang saya kerjakan, padahal enggak menghasilkan buah yang baik, enggak ada manfaat, malah mencemooh orang dan tidak menunjukkan hal yang positif. Pendeknya, tanpa kasih, ketaatan hanyalah sebuah sarana untuk memanipulasi Allah dan juga orang lain. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita mengasihi dilandasi dengan ketaatan, kasih yang melandasi ketaatan, kita ini akan rela melangkah lebih jauh daripada tuntutan minimum yang distandarkan kepada kita. Kita tidak hanya menghindarkan diri dari hal-hal yang membawa dampak buruk bagi orang lain, tetapi kita juga ingin menghadirkan hal-hal yang baik kepada mereka. Karena kita tidak hanya belajar Taurat Tuhan, tapi kita rindu untuk diri kita diisi dengan melakukan firman-Nya secara terus-menerus. Intinya kasih itu memampukan kita untuk melangkah lebih jauh daripada yang diharapkan oleh orang lain. Namun Bapak Ibu, poin ini tampaknya sudah dilupakan oleh banyak orang Kristen kan ya. Mereka menaati Allah hanya untuk menghindari hukuman, hanya untuk mendapat berkat-berkat-Nya, hanya untuk mendapatkan keuntungan sesuatu dari orang lain. Dengan demikian Bapak Ibu, mereka telah menggeser kasih dari fondasi bagi suatu tindakan menjadi sarana untuk mencapai suatu tujuannya sendiri. Ini jelas sangat ironis Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dimanfaatkan oleh seseorang atas nama cinta kan ya. Kita perlu memikirkan sebuah pertanyaan yang penting. Bagaimana kita dapat mengasihi Allah dan sesama kita? Semua itu dimulai dari pengalaman kita dengan kasih Allah. Sebelum dasar titah diberikan, Tuhan Allah terlebih dahulu mengingatkan bangsa Israel tentang kebaikan Tuhan, yaitu melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir.
Pendahuluan seperti itu dimaksudkan untuk mengajarkan bahwa ini loh, ketaatan mereka itu seharusnya merupakan respon terhadap kasih Allah dan wujud kasih mereka kepada Tuhan. Tanpa Allah terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk mengasihi kita, tidak mungkin kita mampu mengasihi Tuhan kita. Kasih Allah yang sedemikian besar kepada kita merupakan dorongan terbesar dan satu-satunya untuk mengasihi Dia dan orang lain. Di dalam 1 Yohanes katakan pasal yang keempat ayat yang 10-11, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka seharusnya kita merespon dengan hidup taat pada Tuhan, yaitu menghidupi firman-Nya. Justru yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, apakah kita ini masih mengasihi Tuhan? Mungkin awal-awal kita terus mengikuti Yesus dalam keadaan baik maupun buruk ya, di dalam suka maupun duka, tapi apakah kita sungguh masih mengingat perjalanan kasih Tuhan untuk kita? Berjalannya waktu, kebanyakan dari kita mulai berubah dan bukan orang yang sama lagi. Ya toh, kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, kita sibuk dengan pekerjaan kita, hobi kita, ambisi dan segala keinginan kita. Kita ini menciptakan Allah kita sendiri dan tidak menjadi kagum lagi dengan Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kita melakukan dosa dan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Entah sadar atau tidak, kita mengabaikannya. Menarik Bapak Ibu, minggu lalu ketika pemahaman Alkitab hari Kamis, Pak Joko merefleksikan bahwa manusia itu sering datang ke Tuhan itu untuk berobat, tapi tidak bertobat. Ya. Datang kalau ada maunya, genting, mendesak, serta menyalahkan Tuhan. Padahal kalau kita tahu, Tuhan kita itu setia loh. Kita mungkin menolak dan meninggalkan Tuhan yang jadi tempat perlindungan kita. Tetapi Ia itu menunggu kita tidak berpaling, bahkan memanggil kita untuk kembali dan memulihkan hidup kita. Kurang apa coba? Di waktu-waktu ini Bapak Ibu, justru kesempatan bagi kita kan ya. Dulu kita bilang sibuk, sekarang karena corona kita bisa mengambil waktu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita bisa membangun kembali relasi yang telah rusak bersama dengan Tuhan. Tahun 2020 ini Bapak Ibu, banyak rencana manusia gagal karena kasus pandemik kan ya. Namun rencana Tuhan tak pernah gagal sekalipun dalam masa paceklik. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya. Percayalah dan kembalilah padanya. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Kita tidak hanya menghafal firman Tuhan saja Bapak Ibu, rajin dengar khotbah, tapi kita juga perlu memahami agar tidak terjebak pada kehidupan beriman yang monoton dan tidak menghasilkan suatu perubahan. Justru yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah kita mendasari kehidupan ini dengan firman Tuhan, sehingga kehidupan pribadi kita ini boleh diubahkan, dikuatkan, dan diteguhkan melaluinya. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita.
Kita akan diberkati oleh sebuah persembahan pujian dari keluarga Bapak Minto. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama menaikkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Sang Firman kehidupan dalam hidup ini, terima kasih untuk firman-Mu yang indah dan juga mulia, yang boleh kami dengar, yang kami juga akan pelihara, dan kami hendak melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan kami hari lepas hari ya Tuhan.
yang kami mungkin mulai meninggalkan kasih-Mu, yang kami mungkin mulai mengabaikan peringatan-peringatan-Mu. Tuhan, balikkanlah kami ke dalam jalan yang benar ya Tuhan. Entah melalui media apapun yang memberkati kami, baik secara rohani, ataupun rekan kerja kami, teman rohani kami, bahkan keluarga yang bisa menyadarkan kami ya Tuhan, untuk kami hidup melekat kepada kasih-Mu. Tuhan, tolong jangan biarkan kami menjauh, tetapi raihlah kami, rengkuhlah kami ya Tuhan, agar kami tidak menjadi anak yang lupa diri akan bagaimana karya penyelamatan Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang berada di dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Mereka yang sudah berjuang sekian lamanya menghadapi penyakit yang dialaminya. Tuhan, kami mohon, Tuhan jamah penyakitnya, agar tubuhnya juga segera pulih ya Tuhan, melalui pengobatan, melalui penghiburan yang ada dalam keluarga ataupun teman mereka ya Tuhan. Kiranya kasih dan sukacita dari Tuhan melindungi dan membuat anak-Mu damai sejahtera ya Tuhan. Sehingga anak-Mu ya Tuhan tidak berpikiran buruk, dan anak-Mu ya Tuhan tetap berharap dan berserah di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus, untuk anak-anak-Mu yang bergumul di dalam pekerjaan, mereka yang mulai putus asa di dalam mencari mata pencarian kehidupan mereka ya Tuhan, lindungilah mereka ya Tuhan, agar mereka tidak pantang menyerah. Tapi ya Tuhan, berikanlah keberanian, berikanlah anak motivasi untuk terus mencari suatu ide yang baik untuk mereka memulai bisnisnya dengan sungguh-sungguh. Berkati ya Tuhan, supaya hati yang mulai patah hati di dalam kelelahan mereka mencari pekerjaan, bila Engkau juga boleh memberikan suatu titik terang bagi anak-Mu. Tuhan Yesus, kami pun juga bergumul di dalam kehidupan kami berkeluarga ya Tuhan. Mungkin ya Tuhan, di saat-saat ini ya Tuhan, banyak sekali problem yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kami ya Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan yang juga boleh menolong, agar kami tidak menjadi orang yang egois, agar kami boleh disadarkan bahwa kami sebagai pribadi, suami, istri, anak, ataupun orang tua ya Tuhan, kami boleh menyadari peran kami masing-masing, dan kami terus mengikuti apa yang menjadi peringatan Tuhan atas kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami boleh membangun suatu keluarga yang harmoni ya Tuhan, keluarga yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, dan di dalamnya kami boleh terus berlindung, agar ya Tuhan, keluarga kami boleh menginspirasi orang-orang di sekitar kami untuk mengenal Tuhan dan mau percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami pun juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani di dalam gereja ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah berjeri lelah di dalam ladang pelayanan Tuhan, berkatilah mereka ya Tuhan, berikan kesehatan ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesetiaan untuk anak-Mu terus-menerus mau melayani Tuhan tanpa patah semangat ya Tuhan. Berkati mereka di dalam segala pekerjaan mereka, di dalam segala pergumulan kehidupannya ya Tuhan, sehingga mereka boleh terus melihat bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupannya. Tuhan, kami pun juga berdoa, kiranya melalui program-program pelayanan gereja, baik itu persekutuan doa, pemahaman Alkitab, dan juga program yang lainnya Tuhan, itu membuat para umat-Mu semakin bertumbuh di dalam imannya, semakin mau mengenal Tuhan melalui firman-Mu yang hidup ya Tuhan, sehingga kehidupan anak-anak-Mu boleh diubahkan. Tolonglah ya Tuhan, supaya anak-anak-Mu juga boleh memiliki suatu hasrat kerinduan untuk mengenal Tuhan dengan lebih sungguh. Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan kehidupan kami ya Tuhan, agar kami tidak berjalan dengan kekuatan dan juga pikiran kami, tetapi kami mau menyerahkan diri kami ya Tuhan di dalam tangan-Mu, sehingga apapun yang boleh kami perbuat, apapun yang boleh kami pikirkan dan juga ucapkan, itu semua mencerminkan kasih Kristus di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala pokok doa syafaat ini di dalam satu nama yang mengajarkan kami. Dikuduskanlah nama-Mu.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan bersama memberikan persembahan bagi Allah kita. Persembahan adalah wujud ungkapan syukur atas segala berkat Tuhan yang telah mencukupkan dan memelihara kehidupan kita semua. Mari membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian untuk mengawali persembahan kita, KJ 450, hidup kita yang benar. Jemaat, mari kita akan bawa persembahan ini di dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang kami puja dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur jikalau saat pagi yang indah ini Engkau boleh memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah, datang menyembah-Mu, memuji, dan kami datang bersama-sama memberikan persembahan bagi kemuliaan-Mu. Ya Tuhan Yesus, kiranya persembahan kami ini ya Tuhan menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan Yesus, dan biarlah kami senantiasa mempersembahkan hidup kami, tubuh jiwa raga kami ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Inilah persembahan kami, inilah hidup kami, inilah tubuh kami. Kami hanya persembahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sangat mudah bagi kita untuk tersentuh dan terinspirasi mendengar perkataan Yesus tanpa menggumulkan bagaimana perkataannya itu menuntut perubahan hidup di dalam diri kita. Pengakuan emosional tidak artinya bila tidak disertai dengan ketaatan. Kita harusnya membiarkan firman itu mengubah keyakinan dan cara hidup kita. Mari kita membangun hidup dengan Tuhan dan mengikut teladannya, karena firman Tuhan adalah satu-satunya dasar kehidupan yang teguh. Ya Tuhan, kuatkan imanku. Bimbing hambamu selalu.
Serahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita, wajah Tuhan memancarkan sinar-Nya ke atas kita, dan Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita, menunjukkan kemurahan-Nya serta memberikan damai sejahtera-Nya kepada kita. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.